Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat ya. Nah, berjumpa kembali bersama Kak Dika dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan dan rasio. Nah, tujuan pembelajaran hari ini setelah adik-adik nanti mempelajari materi perbandingan dan rasio, diharapkan yang pertama adik-adik dapat memahami perbandingan dan rasio dengan tepat. Yang kedua, adik-adik dapat menyederhanakan sebuah perbandingan. Yang ketiga, adik-adik bisa menentukan nilai perbandingan. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, apa itu perbandingan? Nah, mungkin adik-adik sudah pernah belajar tentang perbandingan. Perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua jumlah atau lebih. Contoh, ada 2 apel dan 4 jeruk. Perbandingan antara apel dan jeruk ini adalah 2 dibanding 4. 2 untuk apel dan 4 untuk jeruk. Nah, ini untuk membaca sebuah perbandingan, cara membacanya adalah 3 dibanding 5, gitu ya. Oke. Nah, ditulis seperti itu bentuknya pembagian. Tetapi bisa dibaca dengan cara 3 dibanding 5. Bisa juga kita baca 3 dibagi 5, gitu ya. Karena memang perbandingan itu adalah suatu pembagian bilangan. Nah, selanjutnya bentuk perbandingan. Nah, untuk perbandingan sendiri itu dituliskan dalam bentuk yang pertama dipisahkan dengan tanda titik 2, gitu ya. Yang kedua dipisahkan dengan tanda garis bagi seperti pecahan. Nah, ini kalau kita tulis 2/3 gitu ya. Maaf. Kalau kita tulis jadinya 2/3. Jadi ini bacanya sama. Bacanya adalah 2 dibanding 3. Oke. Karena memang pada dasarnya perbandingan itu adalah pembagian bilangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara menyederhanakan. Nah, ini. Oke. Jadi, hampir sama dengan pecahan. Perbandingan ini juga bisa kita lakukan penyederhanaan, gitu ya. Sama seperti pecahan. Nah, misalkan di sini ada perbandingan 8 dibanding 12. Nah, perbandingan ini bisa kita bagi atau kita sederhanakan dengan dibagi 4 pada masing-masing bilangannya. Jadi 8 dibagi 4, 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 8 bagi 4, 2 dibanding 12 bagi 4, 3. Nah, oke, ini cara menyederhanakan perbandingan. Selanjutnya, nah ini ada latihan soal. Adik-adik, mari kita sederhanakan perbandingan berikut. Di sini ada 15 dibanding 25. Nah, berapa hasil sederhana dari 15 dibanding 25 ini? Nah, mari kita sederhanakan. Kita cari bilangan yang bisa membagi 15 dan bisa membagi 25. Ingat ya, pembaginya harus sama. Jika yang depan, jika 15 ini dibagi 3, maka 25 juga harus dibagi 3.
gitu ya. Nah, maksudnya Kak Dika untuk pembaginya harus sama. Nah, di sini 15 itu bisa kita bisa bagi 5, 25 juga bisa kita bagi 5. Ingat, karena di sini ekornya 5 gitu ya, langsung saja bisa kita bagi dengan angka 5. Nah, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Oke, benar. Kemudian 25 dibagi 5, jawabannya 5. Yes, oke. Benar. Jadi hasil sederhana dari 15 dibanding 25 adalah 3 dibanding 5. Nah, sekarang soal yang menggunakan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, di sini ada contoh dasar yaitu perbandingan uang Andi dan Budi sama dengan 2 banding 3. Nah, yang perlu Adi ingat, di sini ada penyebutan nama gitu ya, Andi dan Budi. Andi nomor 1, Budi nomor 2. Nah, kemudian perbandingannya 2 banding 3. Nah, karena Andi disebut di nomor 1 gitu ya, disebut paling awal, maka 2 ini adalah miliknya Andi. Oke, sedangkan 3 ini miliknya Budi. Oke ya. Nah, kemudian tertulis lagi, Andi punya Rp20.000. Maksudnya uang Andi itu Rp20.000. Nah, berapakah uang Budi? Nah, ini ditanyakan uang Budi. Nah, maka cara untuk mencarinya adalah ketika di sini punyanya Andi 20.000 gitu ya. Perbandingannya Andi adalah 2, maka bisa kita buat suatu konsep bahwa 2 milik Andi ini sama dengan 20.000. Maka kita cari satunya. Kalau 2 bagiannya 20.000, untuk satunya berapa gitu ya. Nah, sehingga kita lakukan pembagian. Nah, 20.000 ini dibagi 2 untuk menemukan satuannya gitu ya. Nah, 20.000 dibagi 2 ditemukan 10.000 ini. Karena ditemukan satuannya 10.000 di antara perbandingan ini, maka 10.000 ini sebagai patokan untuk mencari uangnya Budi. Nah, maka perbandingan milik Budi 3 ini kita kalikan dengan uang satuannya. Nah, jadi Budi sama dengan 3 dikali 10.000. Maka diketahui uang Budi jumlahnya adalah 30.000. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki nilai saling keterkaitan namanya ini ya, searah gitu ya. Senilai. Maksudnya ketika salah satu bertambah banyak, maka salah satunya juga ikut bertambah banyak gitu ya. Nah, contoh ini. Semakin banyak pekerja, semakin banyak hasil kerja yang dihasilkan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada buku, nah di sini ada 2 buku, harganya 10.000. Ketika ditambah menjadi 4 buku, berapa harganya? Nah, otomatis di sini
Semakin banyak buku, maka harganya juga semakin banyak. Nah, ini yang dinamakan dengan perbandingan senilai, gitu ya. Nah, maka bisa kita lakukan seperti tadi. Kita cari satuannya dulu. Karena ini 2 buku 10.000, maka 1 buku itu berapa? Nah, kita cari dengan cara membagikan harga 2 buku ini dengan jumlahnya. Gitu ya. Maka di sini bisa kita tulis 10.000 dibagi 2. Oke, dapatnya sama dengan 5.000. Nah, karena ini yang ditanya 4 buku, maka 4 buku sama dengan 4 dikali harga satuannya gitu ya. Harga satuannya 5.000. Jawabannya 20.000. Oke, pakai cara yang ini juga boleh. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau ini namanya perbandingan terbalik. Nah, ini kebalikan gitu ya. Kalau senilai tadi semakin banyak nilainya, maka harganya juga semakin banyak, jumlahnya semakin banyak, dan seterusnya. Jika berbalik nilai, maka ketika salah satu bertambah, maka salah satunya berkurang. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika 4 pekerja ini bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari, ya, maka berapa hari jika dikerjakan 6 orang? Nah, ketika 4 orang yang kerja itu butuh 12 hari untuk selesai, ketika 6 orang, berapa banyak hari yang dibutuhkan? Jika kita pikirkan, kita logika, semakin banyak orang yang bekerja, maka pekerjaannya akan cepat selesai. Benar. Nah, sehingga cara yang kita pakai adalah rumus seperti ini. Kita kalikan, gitu ya. Kita tulis seperti ini. 4 pekerja sama dengan 12 hari. 6 pekerja sama dengan titik-titik, belum tahu. Maka cara mencarinya adalah 4 pekerja ini kalikan dengan hari yang dimilikinya. Oke. Jadinya 4 dikali 12 sama dengan 6 dikali belum ada gitu ya. Nah, yang kita cari kan ini berapa hari gitu ya. 6 hari 6 pekerja itu bisa menyelesaikan berapa hari. Maka yang belum diketahui kita tulis dalam bentuk huruf saja gitu ya. Kita simbolkan. Nah, ini kita hitung 4 kali 12 sama dengan 48. Sama dengan 6H. Nah, 6 kali H gitu ya, bisa kita tulis dengan 6H. Nah, karena di sini bentuknya perkalian, maka 6 ini bisa kita gunakan untuk membagi 48. Jadi, H sama dengan 48 dibagi 6. Hasilnya adalah 8 hari. Nah, ini ya, jadi ketika pekerjaan itu dikerjakan oleh 4 orang, selesainya 12 hari. Tapi ketika dikerjakan oleh 6 orang, selesainya menjadi 8 hari. Nah, inilah yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, di sini Kakak punya sebuah soal perbandingan umur antara A dan B. Ya, sama dengan 3:5. Ingat, seperti yang Kak Dika jelaskan di awal tadi, depan miliknya depan gitu ya, belakang punyanya belakang. Oke. Maka A itu
3. Sedangkan B 5. Nah, jika dijumlahkan, nah ini, jika dijumlahkan umur A dan B ini jumlahnya adalah 32. Maka bisa kita tulis seperti ini. A ditambah B itu sama dengan 32. Oke ya. Oke. Nah, maka ditemukan A tambah B. A-nya kita ganti dengan 3, ini miliknya A. B-nya kita ganti dengan 5, miliknya B. Nah, ditemukan di sini adalah A tambah B itu adalah 8. Oke, 8 bagian gitu ya menyebutkannya. Karena ini tadi 3 bagian, ini 5 bagian. Maka kita tulisnya 8 bagian. Nah, 8 bagian ini hasilnya adalah 32. Nah, maka yang harus kita cari adalah satu bagiannya dulu. Nah, yaitu dengan cara pembagian seperti tadi. Punyanya 8, ini kan 32. Maka 32 ini yang harus kita bagi dengan 8. Maka 32 dibagi 8 sama dengan 4. Nah, satuannya adalah 4, satu bagiannya. Maka untuk menemukan berapa umur A dan berapa umur B, kita kalikan satu per satu. Karena A tadi bagiannya 3, maka 3 kali 4. Jawabannya 12. B bagiannya adalah 5, maka 5 dikali 4. Jawabannya 20 tahun. Oke, soal yang kedua. Nah, ini perbandingan kelereng Rina dan Dodi. Yaitu 7 dibanding 9. Artinya, Rina bagiannya 7, Dodi bagiannya 9 bagian. Nah, di sini ditulis jika kelereng Rina dan Dodi dijumlahkan, hasilnya 80. Gitu ya. Berapa selisih? Nah, ingat di sini yang ditanyakan adalah selisih. Selisih itu hasil dari pengurangan. Karena ini hasil dari penjumlahan, ini yang ditanyakan hasil dari pengurangan. Maka, cara yang bisa kita lakukan seperti tadi boleh. Tapi Kak Dika punya cara yang lebih cepat, gitu ya. Seperti ini. Karena yang ditanya itu adalah selisih, gitu ya, yang ditanya adalah selisih, maka kita lakukan pengurangan dari bagiannya. Bisa kita tulis seperti ini. 9 dikurangi 7, gitu ya. Nah, karena yang diketahui, nah ini 80 itu adalah jumlah, maka ini bisa kita bagi dengan jumlah dari 7 dan 9. 9 tambah 7. Nah, kemudian ini nanti kita kalikan dengan 80, jumlahnya 80. Nah, sekarang ini kita hitung dulu gitu ya. 9 kurangi 7 sama dengan 2. 9 tambah 7 sama dengan 16 dikali 80. Nah, untuk perkalian yang seperti ini, caranya adalah kalikan dengan atas gitu ya. Ini 2 kali 80. Jadinya 2 kali 80 per 16. Nah, sama dengan 2 kali 80 itu adalah 160 per 16. Nah, di sini ada angka 16, ini angka 16 bisa kita coret bersama. Jadinya 16 bagi 16 adalah 1, sisa 0. Berarti jawabannya adalah 10. Oke. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Nah, strategi cepat gitu ya. Untuk menentukan sebuah nilai, maka cari bagian-bagiannya, pahami dulu bagian-bagiannya seperti tadi. Misalkan A banding B sama dengan 2 banding 3. Nah, pahami dulu. 2 itu miliknya siapa,
3 itu miliknya siapa gitu ya. Oke, kemudian tentukan nilai satu bagiannya. Karena di sini tertulis A banding B sama dengan 2 banding 3, itu artinya A banyaknya 2 bagian, B banyaknya 3 bagian gitu ya. Maka tentukan dulu berapa atau satu bagiannya. Oke. Yang ketiga gunakan logika. Seperti tadi, apakah itu senilai, apakah berbalik nilai gitu ya. Gunakan logikanya. Ketika nilainya akan bertambah, ketika salah satunya bertambah, maka itu adalah senilai. Ketika satunya akan turun ketika sebelahnya bertambah, maka berbalik nilai. Nah, yang keempat, perhatikan kata kunci gitu ya. Jumlah, bagi, kurang, selisih, dan seterusnya. Nah, ini kuncinya. Senilai maksudnya naik bersama, sama-sama bertambah gitu ya. Berbalik nilai kebalikannya. Jika ini kiri bertambah banyak, maka kanan akan berkurang. Sebaliknya, ketika kanan bertambah banyak, maka kiri akan berkurang gitu ya. Oke. Nah, ini contoh lagi. Ingat, perbandingan merah dan biru. Merah dan biru itu ya. Merah, biru. 2 banding 5. 2 miliknya merah, 5 miliknya biru. Gitu ya. Kemudian kata kuncinya adalah jumlah. Nah, karena kata kuncinya jumlah, ini jumlah. Gitu ya. Oke. Tahan dulu. Nah, yang ditanyakan adalah pensil biru. Nah, yang ditanyakan adalah biru. Nah, berapa biru? Nah, itu ya. Maka bisa kita lakukan biru. Nah, punyanya biru kita tulis di atas. Dibagi gitu ya, dibagi. Karena di sini kata-katanya jumlah, maka kita bagi jumlah antara merah dan biru. Maka bisa kita tulis 2 ditambah 5. Kemudian kita kalikan. Dikalikan dengan berapa, Kak? Dikalikan dengan jumlah pensilnya, yaitu 21. Maka bisa kita tulis 5/7 dikali 21. Nah, kalau tadi Kak Dika mengajarkan ini dikalikan dulu gitu ya. Sekarang boleh ini kita bagikan dulu dengan 7. Kenapa, Kak? Lebih mudah gitu ya. 21 bagi 7 kan bisa kita hitung dengan cepat. Nah, 21 dibagi 7 itu hasilnya 3. Maka sisa 5 dikali 3. 5 dikali 3. Jawabannya adalah 15. Oke. Mudah ya. Nah, adik-adik, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Kalian semua hebat. Terima kasih untuk hari ini. Materi yang telah kita pelajari yaitu perbandingan dan rasio. Nah, ini masih pembelajaran tingkat dasar yang konsepnya adik-adik harus ketahui dan pahami. Untuk tingkat yang lebih lanjut, adik-adik bisa belajar lebih lanjut bersama Bapak Ibunya sendiri-sendiri di rumah. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Salam sehat dari Kak Dika. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.